Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang instrumen investasi pada instrumen utang. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang melibatkan dua pihak yang saling berkaitan atau terkait. Nah, satu pihak itu akan mengakuinya sebagai aset keuangan dan satu pihak lagi dia mengakuinya sebagai liabilitas atau ekuitas. Nah, instrumen keuangan ini diatur dalam beberapa PSAK, salah satunya PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Pengukuran awal perolehan aset itu sebesar harga perolehan yang di dalamnya terdapat biaya-biaya yang harus kita keluarkan sampai kita mendapatkan investasi atau aset keuangan tersebut. Nah, ada 4 kategori aset keuangan. Yang pertama yaitu aset keuangan yang diukur melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dengan pinjaman piutang. Yang keempat, aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Pada kategori 1 atau aset keuangan diukur melalui laba rugi, dia harus dipisahkan antara beban dan harga beli. Maka kita akan mengakui adanya komisi dan harga beli aset. Kalau kategori yang 2, 3 dan 4, dia boleh digabung antara beban dan harga perolehannya. Nah, adanya penurunan nilai aset keuangan. Pada kategori 1 itu mengikuti perubahan harga investasi atau aset keuangan tadi secara otomatis. Kalau pada kategori 2, 3 dan 4 dia perlu dilakukannya pengujian apakah ia mengalami penurunan atau tidak. Selanjutnya pengukuran setelah perolehan aset. Kalau kategori 1 dia diukur penilaiannya berdasarkan dengan nilai wajar. Kalau kategori 2 dan 3 itu harga dia menggunakan harga perolehan yang sudah diamortisasi. Kalau kategori yang keempat dia diukur penilaiannya berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya ada penyajian efek dalam SAK etap. Penyajian efek dalam SAK etap ini ada 3. Yang pertama, high to maturity. Kita menghitungnya dengan cara biaya perolehan dikurang dengan amortisasi berupa premi atau diskonto. Yang kedua yaitu trading. Trading ini dinilai sebagai sebesar nilai wajar dalam neraca. Yang ketiga ada available for sale atau tersedia untuk dijual. Nah, ini dinilai sebesar nilai wajar dalam neraca. Selanjutnya ada investasi pada instrumen hutang. Nah, kalau pada investasi pada instrumen hutang ini kita berperan sebagai investor atau yang menyuntikkan dana. Nah, dalam investasi pada instrumen hutang ini juga ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu kategori yang dimiliki hingga jatuh tempo. Maka pada saat pembelian obligasi kita akan membuat jurnal investasi obligasi pada cash senilai harga jual dari obligasi. Selanjutnya jurnal ketika penerimaan bunga, maka kita akan mencatat cash pada pendapatan bunga dan investasi obligasi. Kategori kedua yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, maka jurnalnya cash sebesar lembar jual obligasi dikali dengan harga jual obligasi, dan kita debitkan juga kerugian penjualan investasi. Kalau dia rugi dia ditaruh di debit, kalau dia mengalami keuntungan kita taruhnya di kredit.
dan kita akan mengkreditkan akun investasi obligasi sebesar nilai tercatat. Nah, kategori ketiga yaitu tersedia untuk dijual. Maka jurnalnya investasi obligasi pada cash sebesar harga jual. Dan jurnal ketika pendapatan bunga, kita akan mendebitkan akun piutang bunga pada pendapatan bunga dan investasi obligasi. Nah, investasi obligasi ini juga melakukan penyesuaian senilai penyesuaian sebesar nilai wajar. Dan ketika investasi obligasi tadi disesuaikan, maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu gain atau loss, keuntungan atau kerugian terrealisasi strip ekuitas pada investasi. Nah, bagaimana cara mengetahui dia mengalami keuntungan atau kerugian? Yaitu dengan cara kita membandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar. Kalau dia nilai tercatatnya lebih kecil daripada nilai wajar, maka dia untung, kita mengalami keuntungan. Kalau nilai tercatatnya lebih kecil dari nilai wajar, maka akan itu dikatakan mengalami kerugian. Jurnal ketika penerimaan bunga yaitu cash pada piutang bunga. Nah, selanjutnya kategori keempat yaitu kategori yang dimiliki dengan nilai laba atau rugi. Nah, itu jurnalnya sama dengan ketika obligasi itu tersedia untuk dijual. Tetap dia mirip jurnalnya, hanya ada perbedaan di ketika jurnal penyesuaian. Kalau tersedia untuk dijual tadi, dia gain atau loss terrealisasi strip ekuitas kan. Tapi kalau kategori yang laba rugi ini, dia stripnya menjadi income, jadi yaitu gain atau loss terrealisasi strip income. Nah, itulah tadi materi tentang investasi pada instrumen hutang. Saya cukupkan video kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.